Shalom teman-teman semua KSY, terima kasih buat kesempatannya dari Bro Andreas dan teman-teman semua, ngucap syukur bisa ketemu malam hari ini. Dan ini setelah sekian tahun baru pertama kalinya pakai Google Meet lagi, jadi tapi ya berharap apapun itu bisa jadi berkat buat teman-teman semua malam hari ini. Oke, tema yang dikasih sama aku kan tentang pertobatan dan aku kasih judulnya Jangan Tunggu Besok gitu. Dan ini aku mau sharing mungkin dalam 20-30 menit ke depan. Oke, ada 3 kecenderungan manusia gitu ya. Ada 3 kecenderungan manusia yang kita bisa ketemu dalam hari-hari hidup kita ketika melakukan kesalahan. Ya, ada 3 tipe manusia ketika melakukan kesalahan. Yang pertama itu menutupi. Ya, yang pertama itu menutupi. Lalu yang kedua adalah ngumpet. Kalau tahu salah tuh atau ngumpet ya, entah ngumpet di mana, pokoknya ngumpet aja. Yang ketiga, ini yang sering paling ketemu, cari kambing hitam. Cari siapa yang bisa disalahin. Benar nggak teman-teman, sering ketemu orang-orang, 3 orang ini tipikalnya, atau jangan-jangan kita salah satunya dari 3 tipe di atas. Kenapa aku bisa bilang gini kan, tergambar dari Kejadian 3 ayat 7 sampai 13. Ya, Kejadian 3 ayat 7 sampai 13. Ini kalau ini PPT-nya kelihatan nggak sih di kalian, atau Andres tampilin atau gimana sih Kak Faris? Bingung, Andres. Oh, mau ditampilin Kak? Bentar ya. Boleh, Andres. Thank you. Maaf ya, ini aneh pakai Google Meet, aku jadi bingung. Minta maaf. Oke. Jadi ada 3, aku lanjutin lagi ya. Iya, sip. Oke, thank you Andreas. Oke, di Kejadian 3 ayat 7 sampai 13. Ya, di Kejadian 3 7 sampai 13, makanya aku bilang kenapa ada 3 tipe ini gitu kan. Karena 3 tipe ini yang kita lihat dari ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika mereka jatuh dalam dosa dan akhirnya mereka sadar akan kesalahannya, yang mereka kerjakan itu yang pertama jelas tertulis bahwa kita baca sama-sama aja ya, ini caranya mantap. Oke. Boleh next, Andreas. Oke, di sini jelas tertulis bahwa maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon dan membuat cawat. Ini yang biasa pertama kali orang lakukan kalau kesalahan, yaitu apa? Cari yang bisa nutupin. Cari yang bisa nutupin, cari yang biasa nggak kelihatan, yang biar nggak kelihatan orang banyak gitu, biar nggak ketahuan. Ditutupin terus. Nah ini tipikal manusia yang pertama yang dikerjakan sama Adam dan Hawa ketika terbuka mata mereka salah gitu ya. Dan yang kedua, akhirnya mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu, dan akhirnya apa yang mereka kerjakan? Bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah. Nah yang kedua, tadi yang pertama menutupi, dicari cawat bikin untuk tutupin. Lalu yang kedua udah tahu dengar langkahnya, akhirnya bersembunyi, cari tempat persembunyian gitu. Cari tempat persembunyian, ngumpet. Kalau bahasanya Kak Felix tadi di awal aku bilang ngumpet. Atau dia ngumpet untuk dia nggak mau kelihatan gitu, berusaha menghindar dari Tuhan, padahal mana bisa gitu ya. Jadi berusaha menghindar dari Tuhan, ngumpet-ngumpet ngalingin sesuatu, padahal nggak bisa. Nah, yang ketiga, akhirnya Tuhan sendiri ngomong sama manusia itu sendiri, di mana engkau gitu ya, dan lain-lain. Akhirnya manusia itu menjawab, ya ini Adam. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Si Adam nyalahin Hawa. Lalu Tuhan berfirman sama Hawa bilang, apakah yang telah kau perbuat ini? Si Hawa bilang, ulah itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Nah ini cari kambing hitam gitu, padahal tinggal, ya aku salah Tuhan. Selesai kan? Aku salah Tuhan, aku bikin dosa, soalnya aku yang makan, aku yang ngajak. Selesai, tapi ternyata manusia tuh ya 3 ini terlihat dari manusia yang diciptakan Tuhan gitu ya. Awal-awal ini yang akhirnya jatuh dalam dosa, mereka menutupi ketika bikin kesalahan. Ngumpet ketika bikin kesalahan. Cari kambing hitam ketika bikin kesalahan. Dan setuju ya teman-teman semua ya, ini yang kita lihat, bahkan kita cenderung arahnya ke sana kalau bikin salah. Gitu. Cenderung ke sana kalau bikin salah. Nah, selanjutnya kita ngelangkain lanjut bahwa ketika kita tahu ada 3 kecenderungan manusia gitu ya, ketika bikin kesalahan, nutupin, ngumpet, cari kambing hitam. Nah, akhirnya kan ujung-ujungnya adalah pertobatan. Dan itu yang akan kita bahas. Nah, tapi seringkali
manusia bertobat, ini ada dua. Nextnya, Andreas. Yang pertama adalah kesadaran yang kita jarang ketemuin, gitu ya. Kalau kita bikin salah, tanpa ada apa-apa, kita sadar kalau kita salah, dan kita akhirnya, aduh minta maaf, aku salah. Aduh, aku salah, minta maaf. Oh, aku janji nggak ngulangin lagi. Ketika kita tiba-tiba sadar aja gitu. Roh Kudus sendiri yang taruh di hati kita untuk kita, kok kamu begini? Kamu salah. Dan akhirnya kita tiba-tiba sadar dan akhirnya berbalik dari kesalahan kita. Tapi seringkali yang kita ketemu, yang teman-teman ketemu, yang aku ketemuin, alasan pertobatannya karena kesakitan, bukan kesadaran. Maksudnya apa? Ketika kepentok aja, baru, aduh, oh iya ya, salah pacaran beda agama. Oh, baru kepentok, aduh, oh iya ya, salah gue hubungan seks di luar nikah. Aduh, salah ya gue pakai narkoba. Aduh, salah ya gue ini. Begitu mentok. Ketika banyak yang hilang dalam kehidupannya, ketika banyak yang sakit, yang rusak dalam kehidupannya, baru bertobat. Sayangnya yang kita ketemu seringkali yang ini tipikal yang kedua nih, begitu mentok baru bertobat, begitu sakit baru bertobat, begitu ngalamin penderitaan baru bertobat. Bener nggak yang ketemuin banyak kan yang kayak gini? Nah, ini akan kita bahas teman-teman di Lukas 15 ini tentang kisah anak yang hilang. Teman-teman mungkin banyak yang tahu. Nah, mungkin sahabat-sahabat Yesus nggak tahu ayat ini ya. Jadi Lukas 15 ini cerita tentang si anak bungsu, si anak hilang ini, gitu ya. Ya teman-teman tahu lah, dia minta hartanya sama bapaknya, bagi hartanya, akhirnya dia menghabiskannya dengan foya-foya. Ini kita baca di ayat 13 sampai 16. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Borosin uangnya untuk hidup foya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Ini bukan di tangan dia keputusannya, tiba-tiba ada bencana aja, kelaparan. Lalu di sini tertulis, ia pun mulai melarat. Kasarnya apa? Mulai kesakitan, mulai susah, mulai ngerasain, nah lo uangnya nggak cukup, nah lo hartanya habis, nah lo di luar rumah lo, jauh dari orang tua. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Dari yang punya orang, jadi orang tua orang kaya, hidup foya-foya, jadi jaga babi di ladang. Itu kan penurunan yang luar biasa, benar nggak sih? Bukan, nggak ada, nggak semudah itu menjalankannya gitu. Dari yang orang paling tinggi, tahu-tahu drop, jadi jaga babi. Waduh, menderita sekali itu. Pasti menderita, terbiasa hidup dengan kekayaan, tahu-tahu jaga babi orang. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Coba bayangin, isi perutnya pakai ampas, padahal di 1 atau 2 ayat sebelumnya berfoya-foya. Dari yang makanan restoran, makan ampas. Penderitaan demi penderitaan, kesakitan demi kesakitan menghampiri si anak bungsu ini. Sampai akhirnya karena penderitaan itu juga lanjut, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu mau makan sampai nggak bisa makan. Yang tadinya berfoya-foya menghabiskan semua uang yang dia punya, makan yang paling enak, beli yang paling mahal, menikmati yang paling ada di sana, yang paling wah. Tiba-tiba harus jagain babi, mau makan isi pakai ampas, makan perut, terus mau makan pun susah, nggak ada yang mau kasih. Sayangnya kita seringkali menunggu itu datang di hidup kita, baru kita bertobat. Sayangnya seperti itu. Sayang banget. Kita bertobat ketika kita udah sakit-sakitan, ketika kita ngalamin pentokan dan lain-lain. Nah, dari ayat ini teman-teman, kita akan baca ayat selanjutnya, kita akan belajar bahwa pertobatan demi pertobatan yang akhirnya dihidupkan. Karena gini, pertobatan itu di firman Tuhan di dalam Alkitab, mau ngomong dari perjanjian lama, perjanjian baru, kita ngambil angle ini ya teman-teman.
pertobatan itu ngomongin puter balik. Ya, kita sepakat ya. Kita ngomongin bahwa waktu pertobatan kita baca gitu ya, dengan kata-kata tobat dalam firman Tuhan, itu puter balik. Ada kesadaran puter balik gitu ya. Jadi mau perjanjian lama, perjanjian baru, kita sepakat bahwa kita ini ambil angle ini. Pertobatan itu adalah puter balik. Mungkin kalau bahasa lainnya kembali pulang. Pulang kembali gitu. Nah, dalam kacamata itu ya, pulang kembali gitu ya, dalam kacamata itu, ini yang akhirnya dalam perjalanan demi perjalanan si anak bungsu yang kita belajar bahwa pertobatan, langkah-langkahnya yang dikerjakan, belajar dari si anak bungsu ini, kita akan bahas malam ini. Boleh next, Andreas. Nah, langkah awal pertobatan tadi memang langkah awalnya adalah penderitaan, benar ya? Jadi langkah awalnya ternyata bukan kesadaran, tapi penderitaan. Penderitaan itulah yang membuat si anak bungsu ini ada dalam kesadaran. Dibalik ya ternyata ya, semestinya kan kita sadar gitu ya, kesadaran ya udah aku balik sama Tuhan. Ternyata ini butuh penderitaan dulu untuk kita bisa sadar akan kesalahan. Ayat 17 tertulis, lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia sadar sama keadaannya dia yang sulit. Dan dia sadar kalau salah gue keluar dari rumah bapak gue. Salah gue. Mati kelaparan nih gue di sini nih, salah gue. Pertobatan, walaupun tadi ya, ini pilihan teman-teman ya, pilihan teman-teman ya, mudah-mudahan berawalnya dari kesadaran kesalahan ini ya. Jadi nggak perlu bahas penderitaannya. Berharap mulainya dari sini. Tapi sekalipun tidak mulai dari sini, dimulai dari penderitaan, tapi tetap langkah selanjutnya ya, harus tetap sadar akan kesalahan kita. Nggak mungkin kita bisa kembali balik kalau kita nggak sadar sama kesalahan kita. Sesimpel ini contohnya. Dalam perjalanan, Felix misalkan mau pulang ke rumah, ternyata aku sadar, di awalnya mesti sadar dulu, kayaknya jalannya bukan ini deh yang biasa gue lewatin. Atau enggak, puterannya kayak kelewatan nih gue nih. Makanya putar balik karena kelewatan. Kita sadar akan kelewatan. Oh, salah jalan. Kita sadar, makanya kita putar balik. Kita kembali gitu. Tapi kalau tidak ada kesadaran, jalan aja terus. Nggak tahu sampai mana, jalan aja terus. Mau ke Kelapa Gading, jalan terus sampai Tanjung Priuk, jalan terus sampai Ancol. Karena nggak sadar kalau salah, jalannya terus kok nggak nyampe-nyampe. Gue nggak bakalan nyampe, orang jauh. Orang tambah jauh kok. Jadi makanya kita harus sadar dulu kan kesalahan kita ketika kita tahu bahwa oh apa yang kukerjakan ini ternyata salah ya. Nah, kesalahan itu kan bisa disingkapkan lewat apa? Kalau tadi kan memang penderitaan yang akhirnya membuat kita sadar akan kesalahan. Tapi balik lagi bahwa kita sesuatu yang kita kerjakan yang salah ketika kita tahu apa yang benar. Gak mungkin ada orang tahu yang salah ketika tidak tahu mana yang benar. Ketika kita tahu apa yang benar yang harus kita kerjakan, disitulah tahu kita ternyata hidup dalam kesalahan demi kesalahan. Betapa banyak dari kita seringkali nggak mau belajar sesuatu yang benar, tapi malah terus-terusan dalam kekurangan demi kekurangan kita yang ngerasa, kayak gue cukup pinter, kayak gue cukup tahu. Padahal ternyata belum. Masih banyak kebenaran-kebenaran yang kita belum tahu yang membuat kita nggak sadar sama kesalahan kita. Jadi berharap dari langkah awal ini kita kerjakan, kita sadar akan kesalahan. Lalu ayat selanjutnya, di ayat 18-19, ada penyesalan di sana. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap segala dan terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Setuju nggak teman-teman kalau ini bahasa penyesalan? Karena kalau orang yang menyesal pasti nggak mungkin gini langsung minta lagi hal yang baik. Karena kalau orang yang nyesal pasti ya udah deh nggak apa-apa, gue mulai dari bawah lagi nggak apa-apa. Tapi yang penting gue maafin, yang penting gue diterima di rumah gue dari bawah nggak apa-apa.
Benar nggak? Itu kan bahasa penyesalan. Aku nggak jadi anak lagi nggak apa-apa, tapi aku jadi upahan, yang penting aku bisa makan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan bahasa penyesalan. Ketika kita sadar akan kesalahan kita, karena kesadaran itu berlanjut sama penyesalan, kita nyesel kenapa kita ngelakuin ini. 2 Korintus 7 ayat 10 bilang, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Duka cita dalam hal ini apa? Penyesalan. Menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Pertobatan yang membawa keselamatan. Akhirnya maksudnya apa? Putar balik. Dan yang tidak akan disesalkan. Jadi keselamatan yang tidak akan disesalkan. Yang salah yang diseselin. Tapi dapat hal yang baik yang nggak disesalkan. Tapi duka cita di dunia itu menghasilkan kematian. Kesadaran, langkah selanjutnya penyesalan, kita nyesel kalau hal ini salah aku lakukan. Hal ini salah aku lakukan. Ketika kita ada dalam kesadaran dan kita ada dalam penyesalan, jangan berhenti di penyesalan. Banyak banget nih yang berhentinya di penyesalan. Bahkan di Alkitab tertulis ada contohnya. Murid Tuhan Yesus, teman-teman pasti tahu, yaitu Yudas. Yudas itu kita selalu bicarakan hal yang jelek sama dia. Pokoknya mengkhianati Tuhan, menjual Tuhan Yesus, dan lain-lain. Tapi ada hal yang baik yang dia kerjakan dalam akhir hidupnya. Dia nyesel sama kesalahannya. Dia nyesel sama kesalahannya. Dia sadar akan kesalahannya. Dia nyesel akan kesalahannya. Dia kembaliin uangnya. Tapi ini yang beda. Ini yang beda. Kita nggak boleh berhenti di kesadaran dan penyesalan. Karena iblis bisa bermain di sana untuk terus menghakimi kita karena dia bapak si pendusta. Akan terus menghakimi kesalahan demi kesalahan kita, dosa demi dosa kita. Akan terus dihakimi itu ketika kita berhenti cuma di kesadaran dan penyesalan. Yudas salah satunya. Akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Karena dia berhenti cuma di kesadaran dan penyesalan. Tapi ini yang harusnya kita kerjakan kalau kita melakukan kesalahan dan Tuhan mengerjakannya, Roh Kudus mengerjakan dalam hati kita untuk kita bertobat. Yaitu ini, pulang, putar balik. Sayangnya Yudas nggak pulang putar balik. Tapi dia pilih ngabisin hidupnya sendiri. Berbeda cerita dengan si anak bungsu ini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Tadinya cuma rencana di pikirannya. Tapi ini dikerjakannya. Bukan cuma sadar dan nyesal, tapi dia putar balik, dia bangkit dan dia pulang kepada bapaknya. Ketika masih jauh, ayahnya melihat dia lalu tergerak hatinya untuk belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Diawali dengan apa? Langkah si anak ini untuk pulang. Putar balik. Kembali ke tempatnya. Berbicara dengan murid Tuhan Yesus, beda satu sisinya lagi sama siapa? Sama Simon Petrus. Sama-sama mengkhianati Tuhan, sama. Nggak ngakuin Tuhan, nyangkal Tuhan, sama aja. Sama-sama bikin kesalahan, sama. Tapi Simon bukan hanya sadar dan menyesal, tapi dia kembali pulang. Pulang kemana? Pulang ke murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Makanya waktu Tuhan Yesus akhirnya bangkit, melihat Simon dengan teman-teman lainnya juga masih dengan ikan nelayan dan lain-lain. Artinya apa? Simon kembali pulang ke komunitasnya. Demikian juga anak bungsu ini melakukan kesalahan dan dia pulang. Putar balik. Langkah pertobatannya tuntas. Bukan cuma sadar dan nyesal. Langkah pertobatannya tuntas. Dia putar balik, pulang. Tapi ternyata bukan sekedar pulang aja. Kadang-kadang pulang, kita bisa pulang dengan ego kita, bisa nggak? Bisa. Kita pulang dengan rasa santai, bisa nggak? Bisa. Pasti gue diterima. Namanya juga anak, namanya bapak sama anak, nggak mungkin. Pasti gue. Ada aja hati yang nggak benar. Tapi ini selanjutnya kita pulang dengan hati yang benar. Apa? Kita mengakui kesalahan kita dan kita meninggalkannya. Anak itu bilang sama bapaknya, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak yang tidak layak lagi disebut anak bapak. Kalau tadi ayat sebelumnya kan lagi dipikirin doang nih, dia lagi nyusun kata-katanya.
Begitu di sini ketemu bapaknya, dia ngomong bener bahwa tuh, Pak, aku salah, minta maaf, aku salah. Aku makanya mau pulang. Makanya aku pulang. Aku meninggalkan semuanya. Aku mau pulang balik. Makanya selaras sama 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita di segala kejahatan. Langkahnya apa teman-teman? Mengakuinya. Gimana kita bisa disucikan dari kesalahan kita kalau kita nggak mau ngakuin kalau kita salah? Bahkan Amsal tertulis 28 ayat 13, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Nah loh, kalau yang menyembunyikan tidak akan beruntung, tapi siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Pas banget si anak bungsu ini, pas banget ini dari Amsal. Tahu-tahu sampai kejadiannya Tuhan Yesus berkata tentang perumpamaan ini, mengaminkan apa yang Amsal katakan. Yang mengakui dan meninggalkan kesalahannya akan disayangi. Dan ternyata benar teman-teman. Ayat 22 sampai 24. Selanjutnya apa? Selanjutnya, begitu kita mengakui dan meninggalkannya, di sini bagian kita menikmati kasih Tuhan. Karena balik lagi tadi, siapa yang menyadari kesalahan, mengakuinya, dan meninggalkannya, menikmati kasih Tuhan. Ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah bahwa jubah yang terbaik. Pakaikan kepadanya, kenakan cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Intinya, ayo kita pesta sambut anak ini pulang. Intinya, hai bungsu, anak yang hilang, nikmatin kasih bapakmu sekarang. Nikmatin kasih bapakmu sekarang. Dan ini yang harusnya hari demi hari kita penuh dengan kesadaran bahwa kasih Tuhan nggak pernah berhenti buat kehidupan kita. Kesalahan apapun yang teman-teman buat nggak pernah memberhentikan kasih Tuhan sama kehidupan kita. Sama kehidupan kita. Sehingga aku awali tadi dengan judul firman Tuhan, jangan tunggu besok. Ini yang bungsu kerjakan ketika dia menyadari penderitaannya, kesalahannya, dia nggak tunggu-tunggu lagi untuk dia langsung segera pulang menghampiri bapaknya. Dan teman-teman mesti nggak. Aku tutup dengan kata-kata ini terakhir. Boleh klik Andreas. Satu langkahmu untuk kembali membuat Tuhan berlari menghampiri. Satu langkahmu untuk kembali pulang membuat Tuhan berlari menghampirimu. Karena kerinduannya akan dirimu dalam pelukan lebih tinggi daripada keinginanmu kembali pulang. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti. Tuhan menunggumu kembali. Jelas di sini Tuhan sendiri yang mengumpamakan, kasih perumpamaan ini. Anaknya pulang, bapaknya dari jauh begitu ngeliat anaknya pulang, bapaknya yang lari. Bukan anaknya yang lari. Bapaknya yang lari menghampiri. Kenapa? Karena kerinduannya akan anaknya pulang sebesar itu. Lebih besar daripada kerinduan anaknya untuk kembali pulang. Teman-teman, hari ini apapun kesalahan yang Tuhan ingatkan dalam hatimu, yang Roh Kudus ingatkan dalam kamu udah terlalu jauh, nah. Kamu udah terlalu lewat, nah. Kamu kelewatan di sini, nah. Pulang yuk. Pulang yuk. Balik yuk. Balik yuk. Aku tungguin kamu di sini. Aku hari ini nungguin kamu. Besok pun aku masih nungguin kamu kalau kamu belum pulang. Sampai kapanpun aku akan nungguin kamu sampai kamu kembali pulang sama pelukanku. Karena kenapa? Karena Tuhan gak sabar untuk kembali mencurahkan kasihnya demi kasihnya sama kehidupanmu.
Ketika kamu pulang, kamu bisa menikmati kasih-Nya yang besar. Di satu sisi, Tuhan punya waktu yang pas untuk bisa mencurahkan kasih-Nya sama hidupmu. Malam hari ini, dimanapun teman-teman ada, apapun kondisimu hari ini, aku nggak tahu apa yang Tuhan sedang ingatkan. Mungkin kepahitan demi kepahitan yang masih kamu simpan, sakit demi sakit hati yang kamu masih simpan, atau mungkin kesalahan-kesalahan lain yang orang tuamu nggak tahu, teman-teman dekatmu nggak tahu, siapapun nggak tahu. Cuma kamu sama Tuhan yang tahu. Tuhan lagi bukain itu di hatimu hari ini. Jangan tunggu besok untuk kembali pulang sama Tuhan. Jangan tunggu nanti untuk kembali pulang sama pelukan Tuhan. Kasih-Nya menunggumu. Pelukannya nungguin kamu pulang. Untuk bisa kembali lagi menikmati hal yang baik, yang luar biasa dalam kehidupan. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu dan kata-kata yang sederhana, karena hamba berhenti berbicara, tapi berdoa Roh Kudus mampu berbicara lebih tajam buat teman-teman yang hadir di KSY ini Tuhan. Mereka mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Ketika ada hal-hal yang salah, yang melenceng, yang tidak sesuai dengan tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Malam hari ini jadi malam yang baik, waktu yang tepat untuk kami sama-sama kembali sama Tuhan. Kami sungguh menyadari bahwa nggak ada yang bisa misahin kami dari kasih Tuhan. Sekalipun itu kesalahan kami. Nggak ada yang bisa menghalangi kasih-Mu terus tertumpah, tercurah dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, jika ada hal-hal yang melenceng, hal-hal yang salah yang kami kerjakan, ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Yang orang-orang nggak tahu, dalam kesendirian kami melakukannya. Yang orang-orang nggak tahu, kami masih ternyata terikat di dalamnya. Ampuni kami Tuhan. Mungkin kami yang masih hari ini meragukan apakah Tuhan masih terima aku untuk balik pulang. Apakah Tuhan masih sayang sama aku ketika hal ini aku udah bikin. Ketika hal yang salah terus aku kerjakan, apakah Tuhan masih sayang sama aku? Apakah Tuhan masih mau dengar doaku? Apakah Tuhan masih mau terima aku kembali pulang? Biar kabar baik ini kamu dengarkan. Tuhan Yesus sayang sama kamu, apapun keadaan. Apapun keadaanmu hari ini, dia sayang sama kamu dan sayang yang gak pernah berubah. Gak pernah berubah sekalipun kamu mengecewakannya. Gak pernah berubah sekalipun kamu meninggalkannya. Gak pernah berubah. Bahkan cintanya yang menguatkan dirinya untuk menunggumu kembali pulang. Semalam hari ini, pulang yuk. Balik sama apa yang Tuhan mau. Balik sama apa yang Tuhan taruh dalam hidup. Supaya kamu terus mengerjakan apa yang jadi maunya Tuhan. Dan hidupmu bisa jadi perpanjangan tangannya. Untuk menyadarkan generasi ini akan kebaikan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, aku berdoa berhenti berbicara. Aku terus mampu mengerjakan yang lebih lagi dalam kehidupan teman-teman yang hadir malam hari ini Tuhan. Ucap syukur buat segala sesuatunya di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.